Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak cintai? Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran akidah alat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak cintai, setelah Bapak membahas bab 1 tentang beriman kepada nabi-nabi Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh, yang dimiliki oleh nabi-nabi Allah. Oleh karena itu, di bab 2 ini Bapak akan membahas mukjizat dan kejadian luar biasa. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan membahas nanti yaitu pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Setelah itu Bapak akan menghadirkan atau menampilkan dalil-dalil nakli tentang kebenaran mukjizat. Benarkah sih mukjizat itu ada, karomah itu ada, irhas itu ada, maunah itu ada. Kemudian contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhas, maunah. Setelah itu kisah tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat atau kisah Rasulullah yang mendapatkan mukjizat. Kemudian orang-orang yang soleh yang mendapatkan karomah. Kemudian calon seorang nabi yaitu irhas. Dan yang terakhir maunah. Itu semua adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah. Baik anak-anakku, yang pertama Bapak akan menampilkan sebuah video yang mudah-mudahan ini menjadi contoh kebesaran Allah yang memberikan mukjizat kepada nabi-nabinya. Kisah ini dikisahkan yaitu kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup. Mari kita saksikan. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan
tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah contoh kebesaran Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kisah ini semuanya terdapat dalam Al-Quran. Ketika Kul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Setelah itu api pun menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dalam kobaran api. Ini adalah contoh satu dari mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Masih banyak, semua nabi diberikan Allah mukjizat. Contohnya ilustrasi ini, di sini gambar ilustrasi tersebut. Nabi Musa membelah lautan, kemudian perahu Nabi Nuh, kemudian terbelahnya bulan. Itu semuanya mukjizat Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Terbelahnya bulan diberikan kepada, atau mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa sih pengertian mukjizat?
karomah, irhas, dan maunah. Mukjizat, menurut bahasa mukjizat berasal dari bahasa Arab, dari kata ajaza, yujizu, mukjizun, mukjizun, dan mukjizatun. Itu dari kata bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Kemudian menurut istilah mukjizat yaitu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Manusia itu seperti itu. Kalau belum ada bukti bahwa dia Nabi, belum percaya. Makanya banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kebanyakan ke Bani Israel. Kemudian yang kedua itu karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, termasuk wali Allah, kekasih Allah. Contohnya ketika di zaman Nabi Allah Sulaiman, kata Nabi Allah Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke samping singgasanaku? Kemudian di pojok kiri ada yang mengacukan tangan, saya Baginda. Nah, jin ibrit dia mengajukan. Kata jin ibrit, ketika Baginda berdiri, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di sana. Kemudian ada lagi sebelah kanan yang berdiri. Wahai Baginda, saya bisa ketika engkau berkedip, maka singgasana ada di samping Baginda. Siapa orang tersebut? Ya, ternyata orang yang soleh. Gitu. Ternyata orang soleh itu lebih tinggi daripada jin tersebut. Nah, itu contoh karomah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Contohnya baginda Rasulullah ketika pergi-pergian itu awan ngikutin di atasnya, yang seperti itu contoh irhas. Ketika Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, padahal Halimatus Sa'diyah itu miskin, ya, tapi ketika dia menyusui Rasulullah, subhanallah, pepohonan atau kebun dia subur, kemudian ternak-ternak dia terus melahirkan sehingga menghasilkan susu yang bagus. Nah, itu adalah kejadian luar biasa, irhas seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Ya, itu nanti akan Bapak bahas secara detail dengan dalil-dalilnya. Demikian pertemuan pertama akidah akhlak di bab 2 ini. Mudah-mudahan
kalian memahami dan kalian bisa membaca lebih detail, lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.